Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai isu etika, tanggung jawab sosial, sustainability, dan triple bottom line of business. Yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Fauzan Al-Ansari. Saya Aidil Fitra Yusuf. Saya Farhan Bima Fitra. Saya Melati Sukma Mentari. Saya Mariam. Saya Putri Khairani Wasta. Dan saya Cynthia Azri. Baik, itulah kawan-kawan kami dari kelompok 4. Selanjutnya, penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Aidil. Kepada Aidil kami persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, itu mengenai isu etika, tanggung jawab sosial, sustainability, dan triple bottom line of business. Etika bisnis adalah rangkaian dasar etika yang harus diikuti bila menjalankan bisnis. Tanggung jawab sosial adalah pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat. Dalam membuat keputusan dalam bisnis, perlu diperhatikan dampaknya secara luas dan sampai ke lingkungan sosial. Maka dari itu, ada serangkaian prinsip atau etika yang perlu diperhatikan dan diikuti dalam membuat keputusan bisnis. Alasan kenapa dibutuhkannya etika dalam membuat keputusan bisnis, karena keputusan bisnis yang tidak mengikuti etika biasanya menghasilkan lebih untuk si pihak saja, tetapi berdampak buruk kepada lain pihak ataupun lingkungan. Contohnya, 1. Manajer merekrut temannya yang tidak berkualitas, sehingga oleh keputusannya tersebut, perusahaan bisa tidak mendapatkan keuntungan di masa depan. 2. Manajer tidak menggaji karyawannya, sehingga perusahaan terancam diberi sanksi oleh pemerintah karena melanggar hak asasi. Baiklah, selanjutnya, akibat keputusan-keputusan yang tidak etis. 1. Seorang karyawan di dealer mobil ingin menjual sebuah mobil dengan harga stiker kepada semua pelanggan, yang tidak sadar bahwa biasanya harga penjualan adalah paling tidak $2.000 di bawah harga stiker. Karyawan dibayar atas dasar komisi dan akan menerima penghasilan lebih jika pelanggan membayar dengan harga yang lebih tinggi. Kesimpulannya, keuntungan untuk karyawan penjualan, sebaliknya pelanggan menderita. 2. Seorang karyawan perusahaan komputer yang dibayar berdasarkan komisi cenderung menjual komputer jauh lebih mahal kepada pelanggan daripada yang diperlukan. Kesimpulannya, keuntungan untuk karyawan penjualan, sebaliknya pelanggan menderita. 3. Seorang manajer mempekerjakan teman walaupun teman tersebut bukan teman yang baik. Kesimpulannya, keuntungan bagi manajer. Akibat sebaliknya untuk pelamar lain yang lebih pantas untuk menduduki posisi tersebut. Selain itu, apabila teman manajer tersebut kinerjanya kurang baik, maka perusahaan pun akan mendapat merugikan. Demikian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Aidil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang akan saya mulai jelaskan adalah tanggung jawab kepada pelanggan. Yang pertama, tanggung jawab produksi. Produksi harus diproduksi dengan keyakinan menjaga keselamatan pelanggan. Label peringatan yang seharusnya ditempelkan pada produk untuk melindungi
terhadap adanya kecelakaan yang timbul akibat salah penggunaan. Yang kedua, praktik tanggung jawab penjualan. Perusahaan perlu petunjuk yang membuat karyawan yang tidak berani menggunakan strategi penjualan terlalu agresif atau advertensi yang menyesatkan. Yang ketiga, cara perusahaan menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Perusahaan dapat menjamin tanggung jawab sosial kepada pelanggannya dengan beberapa tahapan berikut ini. Yang pertama, ciptakan kode etik. Yang kedua, pantaulah semua keluhan. Yang ketiga, umpan balik pelanggan. Selanjutnya, tanggung jawab kepada karyawan, yaitu pertama, rasa aman pada karyawan. Perusahaan harus dapat meyakinkan bahwa tempat kerja aman untuk para karyawan dengan cara selalu memantau seksama proses produksi. Perusahaan juga harus menciptakan suatu lingkungan kerja yang aman akan melindungi adanya kecelakaan dan memperbaiki moral para karyawannya. Yang kedua, perlakuan layak oleh karyawan lain. Perusahaan meyakinkan para karyawan diperlakukan layak oleh karyawan lain. Diversitas tidak membedakan keanekaragaman etnis, budaya, kulit maupun jenis kelamin. Yaitu yang kedua, perlindungan terhadap pelecehan seksual, perlindungan dan pelarangan komentar yang tidak diinginkan atau tindakan yang secara alami berbau seksual. Yang ketiga, kesempatan yang sama dan adil. Karyawan yang melamar untuk suatu posisi pada perusahaan tidak seharusnya ditolak karena diskriminasi negara asal, ras, agama, budaya, ataupun jenis kelamin. Banyak perusahaan dan lembaga pemerintah melaksanakan program tindakan afirmatif. Program ini dapat menciptakan kuota yang memberikan posisi tertentu untuk minoritas dan wanita. Yang keempat, cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab pada karyawan. Perusahaan menciptakan prosedur pelayanan keluhan untuk karyawan yang merasa bahwa mereka kurang nyaman di tempat kerjanya. Yang kelima, konflik dengan pemerintahan karyawan. Apabila perusahaan akan memberhentikan karyawan, hendaknya menolong karyawan tersebut untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sekian penjelasan dari saya sendiri. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab kepada pemegang saham. Yang pertama itu cara perusahaan meyakinkan tanggung jawab. Manajer perusahaan memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuat keputusan itu untuk kepentingan pemiliknya. Yang kedua, cara pemegang saham meyakinkan tanggung jawab. Jika investor institusional percaya bahwa perusahaan dikelola dengan buruk, maka akan mencoba menemui para eksekutif perusahaan untuk mengutarakan ketidakpuasannya. Yang ketiga, konflik dengan kompensasi eksekutif yang berlebihan. Manajer harus memastikan bahwa dana yang ditanamkan oleh para pemegang saham dipergunakan secara baik. Selanjutnya itu tanggung jawab kepada para kreditor. Perusahaan bertanggung jawab memenuhi obligasi keuangan mereka pada para kreditor. Suatu perusahaan mempunyai insentif kuat untuk memuaskan tanggung jawabnya kepada kreditor. Selanjutnya itu tanggung jawab kepada lingkungan. Proses produksi yang dilakukan juga dapat merusak lingkungan, maka dari itu perusahaan wajib mencegah pencemaran lebih lanjut dari berbagai cara. Contoh kasus etika bisnis dan tanggung jawab. Yang pertama itu Freeport. Sebagai perusahaan asing yang memiliki salah satu cabang di Papua, Indonesia, tentunya PT Freeport, rentetan hak dan kewajiban harus dijalankan demi kebaikan bersama. Namun pada beberapa waktu belakangan, PT Freeport sedang marak diperbincangkan karena isu pelanggaran CSR, Corporate Social Responsibility yang mereka lakukan. Kasus itu bermula ketika PT Freeport memberikan gaji yang tidak layak untuk para pekerjanya, yang merupakan warga negara Indonesia. PT Freeport dianggap tidak bisa berlaku secara adil terhadap para pekerjanya, terutama dalam urusan gaji. Pekerja asing baik di PT Freeport Indonesia maupun di negara lain mendapatkan gaji yang lebih tinggi daripada pekerja yang merupakan penduduk asli Indonesia. Oleh karena itu, pekerja PT Freeport Indonesia melakukan penuntutan dan demo sebanyak 2 kali kepada PT Freeport. Dalam menghadapi pelanggaran etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional yang telah mereka lakukan tersebut, PT Freeport harus berupaya untuk selalu berdiskusi dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, agar pekerja Freeport tidak melakukan aksi semacam mogok kerja, intimidasi fisik terhadap karyawan lain, dan lain sebagainya. Kasus etika bisnis dan tanggung jawab sosial ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh perusahaan, baik yang asing ataupun nasional, agar memperhatikan kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar merasa dirugikan baik secara material ataupun imaterial. Itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator.
Baik, terima kasih penjelasan dari Farhan. Selanjutnya penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melati. Kepada Melati kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus etika bisnis dan tanggung jawab sosial lainnya, yaitu kasus Silva Inhutani Lampung. Pada kisaran tahun 2012, masyarakat Lampung khususnya yang tinggal di daerah Mesuji melayangkan tuntutan kepada pihak PT Silva Inhutani yang memegang hak guna usaha di perhutanan dan perkebunan di sana. PT Silva Inhutani dianggap tidak menjalankan etika bisnis dan tanggung jawab sosial dalam bisnis yang digarap olehnya dengan baik. Sebagai perusahaan yang memakai lahan hutan dan kebun di Mesuji untuk kepentingannya, PT Silva Inhutani dianggap tidak memenuhi pertanggungjawaban sosialnya lantaran perusahaan tersebut terkesan tidak peduli dengan dampak yang dirasakan masyarakat sekitar. PT Silva Inhutani tidak membuat fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk warga sekitar, padahal hal tersebut lumrah untuk mereka lakukan. Selain itu, PT Silva Inhutani juga tidak melaksanakan kewajiban penanaman 5% tanaman dari luas lahan yang dikelola. Padahal kewajiban itu sudah merupakan kesepakatan bersama yang dilakukan pihak PT Silva Inhutani dengan mitra warga. Seharusnya perusahaan bisa mematuhinya. Itulah dua contoh kasus perusahaan yang melanggar etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Semoga dengan dibeberkannya beberapa contoh kasus di atas, semua perusahaan dapat berbenah diri agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan beberapa perusahaan di atas. Berbisnislah tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen atau masyarakat luas. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan dirugikan dari kegiatan berbisnis yang kita lakukan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sustainability. Konsep sustainability business adalah sebuah konsep yang menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan untuk dapat tetap eksis dan memiliki daya saing yang kuat, tahan terhadap goncangan yang mempengaruhi kinerjanya. Baiklah, itu yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Melati. Selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Maryam. Kepada Maryam kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai prinsip dan konsep sustainability. 1. Scale and context. Sustainability atau keberlanjutan dipelajari dan dikelola melalui banyak skala, tingkat atau kerangka acuan dari waktu dan ruang dan dalam banyak konteks organisasi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Fokusnya berkisar dari total daya dukung, keberlanjutan planet bumi, hingga keberlanjutan sektor ekonomi, ekosistem, negara, kota madya, lingkungan, kebun rumah, kehidupan individu, barang dan jasa individu, pekerjaan, gaya hidup, dan pola perilaku. 2. Consumption. Pendorong utama dampak manusia pada sistem bumi adalah penghancuran sumber daya biofisik dan khususnya ekosistem bumi. Dampak lingkungan dari suatu komunitas atau umat manusia secara keseluruhan tergantung baik pada populasi dan dampak per orang, yang pada gilirannya tergantung secara kompleks pada sumber daya apa yang digunakan, apakah sumber daya tersebut dapat diperbarui atau tidak, dan skala aktivitas manusia relatif terhadap daya dukung ekosistem yang terlibat. Selanjutnya, sumpah, ikut Agang. Yang ketiga,
Resilience. Resilience atau ketahanan dalam ekologi adalah kemampuan suatu ekosistem untuk menyerap gangguan dan tetap mempertahankan struktur dasar dan kelangsungan hidupnya. Pemikiran ketahanan berkembang dari kebutuhan untuk mengelola interaksi antara sistem yang dibangun manusia dan ekosistem alami secara berkelanjutan. Meskipun bagi pembuat kebijakan, definisi tersebut tetap sulit dipahami. 4. Carrying capacity. Pada skala global, data ilmiah sekarang menunjukkan bahwa manusia hidup di luar daya dukung planet bumi, dan ini tidak dapat berlanjut tanpa batas. Bukti ilmiah ini berasal dari banyak sumber, tetapi disajikan secara rinci dalam The Millennium Ecosystem Assessment and the Planetary Boundaries Framework. Jejak ekologi mengukur konsumsi manusia dalam hal lahan produktif secara biologis dan wilayah laut yang dibutuhkan untuk memenuhi semua tuntutan yang bersaing di alam, termasuk penyediaan makanan, serat, akomodasi infrastruktur perkotaan, dan penyerapan limbah, termasuk karbon dari pembakaran bahan bakar fosil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Mariam. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kita persilahkan. Maaf saya ralat. Penjelasan selanjutnya materi akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri kita persilahkan. Selanjutnya yaitu triple bottom line of business. Triple bottom of business adalah sebuah konsep bisnis yang harus dibuat perusahaan untuk mengukur dampak sosial lingkungan mereka, di samping kinerja keuangan perusahaan. Konsep triple bottom of line terdiri dari 3 pilar dasar atau dikenal dengan 3P. Yang pertama yaitu profit atau keuntungan. Profit atau keuntungan merupakan tujuan dasar dalam setiap kegiatan usaha. Kegiatan perusahaan untuk mendapat profit setinggi-tingginya dengan cara meningkatkan produktivitas dengan melakukan efisiensi biaya. Efisiensi biaya dapat dilakukan dengan cara menghemat pemakaian material dan mengurangi biaya serendah mungkin. Yang kedua, people atau masyarakat pemangku kepentingan. Untuk memberikan manfaat dan berdampak kepada kepentingan masyarakat, untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya, perusahaan tidak hanya untuk memperhatikan kepentingan pendapatan profit saja, tetapi perusahaan juga harus menaruh kepedulian terhadap kondisi masyarakat, seperti mengadakan kegiatan mendukung dan membantu kebutuhan masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat pada akhirnya dapat menambah citra yang baik tentang perusahaan di media. 3. Planet atau lingkungan. Profit atau keuntungan yang merupakan hal yang utama dari dunia bisnis membuat perusahaan sebagai pelaku industri hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan usaha apapun untuk melestarikan lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi di berbagai tempat yang disebabkan oleh perusahaan yang tidak bertanggung jawab seperti polusi, pencemaran air, hingga perubahan iklim. Dalam kegiatan menjaga kelestarian lingkungan, pelaku usaha dapat mengurangi penggunaan sumber daya alam secara berlebih dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan. Baik, sekian dari saya. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Putri. Selanjutnya penjelasan materi akan dilanjutkan oleh Cynthia. Kepada Cynthia kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat implementasi konsep TBL terhadap CCR. Pengimplementasian konsep TBL pada program CSR memiliki berbagai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan. Berikut ini adalah manfaat penerapan konsep TBL. 1. Karyawan akan cenderung lebih loyal dan puas kepada perusahaan yang menunjukkan komitmennya terhadap kegiatan CSR. Yang kedua, menghemat biaya operasional. Yang ketiga, meningkatkan reputasi perusahaan di mana citra perusahaan akan kepeduliannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan mutu produk dan pelayanan serta fokus pada pelanggan. Dan yang kelima, terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini adalah
Bisnis yang mengikuti prinsip dan etika dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat dan dampak yang akan dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Basis yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, keamanan pekerja, kedua, perlakuan yang tepat terhadap pekerja, yang ketiga, kesempatan yang adil bagi para pekerja, yang keempat, keputusan yang tepat dan adil bagi seluruh pemangku kepentingan, dan yang terakhir yaitu konsisten dalam menjaga lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Cynthia, dan penjelasan berakhir dari Cynthia itulah jadi akhir dari materi kami, hasil diskusi kami. Dan apabila ada kata-kata kami yang kurang mengenakan di hati, kami mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.